Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan juga Merry Christmas, selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakan Natal 25 Desember kemarin. Saat ini pun masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru ya, tanggal 27 Desember 2021, dan tidak lama lagi kita akan segera melihat beberapa saham yang memiliki potensi cukup baik untuk ditradingkan hari ini ketika market akan buka lagi ya. Namun seperti biasanya sebelumnya jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe serta membunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda nggak ketinggalan berita-berita atau video-video terbaru yang saya upload ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam saham-sahamnya, kita akan melihat dulu bagaimana kondisi IHSG-nya yang terkini ya. Jadi karena market akhir-akhir ini agak sepi ya, agak slow pergerakannya, jadi gerakan candlenya pun tidak terlalu strong ya, mulai melemah, dan kalau saya melihat masih ada kecenderungan untuk agak sideways ya. Kalau akhir-akhir maksudnya untuk beberapa hari menjelang tutup tahun ini, saya kira masih akan sedikit sideways. Mungkin belum nyampe ke sini dulu ya. Namun kalau kita lihat saat ini juga IHSG sedang terbentur oleh moving average resistance ya, moving average 20, dan terlihat ada rejection ke bawah. So ada kemungkinan menurut saya mungkin masih akan lari-lari di daerah sini ya. Mungkin nyampe sini terus naik lagi, atau saya kira untuk naik secara signifikan juga masih belum, karena kalau kita lihat juga indeks dunia, indeks regional juga kalau kita lihat juga masih lemah, dan mungkin karena kemarin menjelang libur market Hong Kong juga bergerak hanya setengah hari saja dan kemudian membentuk doji dan cenderung agak drop. Kemudian untuk market China juga belum terlalu signifikan pergerakannya ya, jadi masih di situ aja. Menurut saya masih ketahan oleh moving average untuk turun lebih lanjut, namun kalau naik juga masih ketahan resisten. So mungkin bergerak naik turun hanya di sekitar sini saja, belum ada pergerakan yang terlalu signifikan kecuali ada berita yang terlalu kuat ya. Kalau pagi ini kita lihat Jepang itu juga cenderung masih agak turun ya, gitu ya. Kemudian untuk S&P 500, nah ini cenderung agak sedikit naik ya, juga kemarin malam Jumat itu juga masih bertahan di dekat-dekat resistensi ini dan belum lagi turun. Menurut saya sih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah ini kapan hari saya bahas ya. Untuk S&P bisa saja dia sampai support daerah sini dan kemudian terpantul, dan benar-benar sekarang terpantul keadaannya. Kita lihat aja apakah indeks Amerika ini mampu bertahan di atas ya, atau malah turun lagi. Kemudian ada DJI ya, DJI itu juga mirip. Nah intinya sekarang sedang terbentuk oleh resisten. Apakah mampu menjebol, apakah masih sideways dulu sebentar, ataukah mungkin drop? Menurut saya sih memang masih cenderung turun, namun karena market mungkin nggak sevolatil biasanya, saya kira akan terbentuk sideways dulu ya. Mungkin akan bergerak slow, cenderung turun di dekat-dekat sini ya. Itu keadaan indeks global. So menurut saya tidak akan banyak berbeda dengan komposit, menurut pandangan saya ya. Jadi apa yang saya utarakan selalu berdasar, bukannya pendapat pribadi atau merasa-merasa atau dirasa-rasakan ya, tapi menurut keadaannya. Kalau kita lihat ini ada triple top sih, kemungkinan besar dia akan masih melanjutkan penurunnya ke daerah sini. Baru nanti akan menentukan apakah triple top ini atau head and shoulders ini berhasil atau tidak ya, ketika IHSG berhasil naik dan mungkin breakout dari resisten 6.750 atau 6.694. Tapi it's quite far ya, tapi mungkin saja. Jadi setidaknya secara price action dalam tanda kutip harus ngetes 6.500an dulu, baru nanti akan dibuktikan apakah jebol ataukah naik. Begitu ya. Jadi cukup untuk pembahasan indeks global dan IHSG-nya. Jadi cenderung market ya, mungkin agak slow ya hari ini bukanya. Dalam beberapa hari ini mungkin tidak sevolatil biasanya, namun tentu saja masih ada potensi untuk merob cuan ya. Kita masuk ke dalam saham-saham yang menurut pandangan price action, menurut pandangan saya itu cukup bagus.
Ya kalau kita lihat Ace itu ya ini masih ada kesempatan beberapa hari lah untuk window dressing, tapi sepertinya window dressing tahun ini meragukan apakah akan sukses apa enggak, karena sudah tinggal 3-4 hari lagi market buka untuk akhir tahun ini. Ya, jadi ISG seperti yang saya gambar, ini ada potensi untuk membentuk ascending triangle dan kemungkinan akan ada koreksi kemudian baru mantul lagi, atau mungkin koreksi sampai pojok sini baru dia breakout. Anda jaga apabila dia breakout dengan kenceng, Anda boleh pasang buy stop atau buy if break 1325 atau 1350, targetnya adalah di 1425 ya. Kemudian selain ACE ada MTWI. MTW ini juga menarik karena kemarin memang sempat dibanting cukup tinggi dan hampir mengenai target. Tentu saja kalau Anda sudah take profit di sini ya itu bagus. Selamat bagi Anda sudah cuan. Hal yang menarik lagi hari ini adalah mulai golden cross MA20 dan 50-nya ya. Sebentar ya. Mulai golden cross dan 2 hari ini tekanan seller untuk membabat habis buyer belum berhasil secara tuntas, dan kemudian si buyer melakukan pembalasan kembali. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah dia masih berada di atas trend line yang sudah di breakout. So ini kesempatan Anda untuk masuk dengan buy dengan stop loss di 110 atau 109 ya. Jadi ini adalah saham untuk main cepat. Kebanyakan saham-saham blue chip kayaknya akan melempem beberapa hari ini, kecuali kalau tiba-tiba ada gorengan yang luar biasa gitu ya dari bandarnya untuk window dressing. Saya kira there's no window dressing lah this year ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah BVIC. BVIC ini chartnya bagus banget, mantulnya cakep banget dari moving average 20, sekaligus dia mantul dari area support ya, swap support kalau kita lihat, dan volumenya juga cukup menarik. Ini jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai ketinggalan. Walaupun apakah pasti berhasil Pak? Ya tentu tidak ada yang berhasil, tapi tidak ada yang pasti berhasil 100%, tapi ini kemungkinan sangat besar ya. Jadi Anda masuk dengan stop loss ketat di 200 atau maksimal di 186, don't miss it ya. Moga-moga aja sesuai prediksi kita ya. Kemudian ada Wins ini juga masih bertahan di area resisten dan kelihatannya ngotot banget mau jebol resistennya, dan lama-lama kalau dilihat bukan hanya membentuk bull flag pattern tapi juga membentuk ascending triangle ya. Kalau kita lihat ini mirip banget, moga-moga aja hari ini jebol ya, berlayar ya, atau mungkin dalam beberapa hari lagi dia mengecil kemudian baru jebol berat gitu ya. Jangan ketinggalan, Anda boleh masuk dengan stop loss di 188 maksimal. Kalau Anda mau agak ketat ya di 200-an ya. Wins, don't miss. Kemudian ada Good. Ini juga menarik ya, membentuk W dan kemudian dia mantul ditahan oleh 2 MA 50 dan MA 20, dan saat ini pun sudah breakout dari resisten trendline. Ini sangat menarik sekali ya. Walaupun saya nggak gitu suka trading saham Good ini, tapi secara teknikal, secara price action ini cukup bagus. Anda boleh masukkan sebagai pilihan dengan stop loss di 495, atau Anda boleh nawar di 510 atau di antrian yang agak tebal di bawah harga sekarang. Ya, stop lossnya di sini atau di 475. Itu untuk Goods. Kemudian ada mesin ini dahsyat banget ya bagi Anda yang sudah mengikuti dari bawah sini sejak saya gambarkan double triangle-nya ya. Selamat banget ya, cuan banget. Namun saat ini bukan layak untuk dikejar ya, tidak layak untuk dikejar, walaupun sekarang ini membesar sekali kenaikannya kemarin dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, tapi volumenya mengecil. So hati-hati. Jadi menurut saya kalau Anda masih mau mengambil kesempatan untuk mesin, sebaiknya Anda lihatnya di sini. Ya, Anda tunggu di daerah sini 1450. Kemudian nanti saya tentunya akan moving average 20-nya akan nyusul daerah sini. So it's a good place untuk Anda menunggu order dan menunggu reaksi harga, kemudian kita mantau apakah harga itu akan naik apa enggak di area sini atau malah jebol ya. So lebih baik nunggu aja. Jadi base-nya ini udah jalan kenceng, so it's okay. Kita tunggu apakah nanti ada kesempatan base kembali ke terminal sini dan naik lagi ya. Kemudian kalau kita lihat ada Toys.
Toys ini menarik banget juga ya, dia membentuk bull flag pattern dan dia saat ini sudah ditahan di area support biasa ya, area support cukup menarik lah, ini juga area support kan, dekat-dekat sini. So menurut saya mungkin akan bergerak dulu di dekat-dekat sini, atau mungkin bisa maksimal turun sampai di MA20 atau daerah 198. Bisa aja dia turun sampai 198. So kemungkinan akan ada pantulannya di sini atau ada di pantulan di sini ya. So Anda bisa tunggu di dua area ini. Kalau Anda masuk di 240, stop lossnya kira-kira di 228 lah ya, 228 atau sekitar 5%-an. Kalau Anda nunggu di sini, stop lossnya di 174. Tapi saya kira sih nggak akan sampai turun sampai ke sini ya. Mungkin di dekat-dekat 230-an sini dia akan melakukan pantulan ya. Karena di sini ada sedikit gap. Ini menarik nih, gapnya ini Anda bisa tungguin. Di sini, di gapnya ini Anda bisa tungguin. Siapa tahu nanti akan ada pantulan daerah sini. Kalau saya mungkin akan nunggu daerah 240-an atau 238 gitu ya. Stop lossnya di 224-an. Toys ya, jangan ketinggalan. Tadi yang bagus juga BVIC ya, dan MTWI itu cukup menarik ya. Kemudian ada TPIA. TPIA ini secara price action juga cakep banget ya, dia mantul dari support weekly dan moving average 20 ya, mantul ini pas banget dengan gambar yang pernah saya gambar. Ternyata baru sekarang ini mantulnya ya, dan saat ini volumenya cukup stabil walaupun belum gede. So Anda bisa masuk dengan stop loss di 7025 atau maksimal di 6825. Kalau menurut saya sih agak ketat aja di dekat sini, atau nanti kalau misalnya jebol Anda bisa masuk lagi di 7000. Kemudian untuk copet-copetan ada pecar. Untuk pecar ini Anda bisa main copet-copetan ya, Ini sudah breakout dari trend lainnya, Anda boleh cari antrian yang agak tebal kemudian main cepat. Saya kira kalau dilihat dari kebiasaannya kok dia cenderung akan ngebanting dulu ya. Jadi hati-hati, mending Anda nunggu di antrian yang agak tebal di mungkin 300-an atau di 308. Confirm di 302-an ini ada support. So ini mungkin nice place untuk Anda nunggu harga nyampe situ. Itu mungkin cukup menarik menurut saya. Ya, Anda nunggu, cari-cari dekat-dekat sini mungkin ada antrian yang agak tebal. Itu untuk pecar, atau Anda nunggu di sini. Siapa tahu dibuanting dulu ya, daripada Anda buru-buru masuk. Kalau Anda mau masuk tes, mungkin Anda bisa lempar sandal dulu, lumayan lah kalau dapat cuan dikit-dikit. Jadi Anda nunggu antrian yang agak tebal di atas garis biru ini, tapi stop lossnya di bawah garis biru. Ya, take profitnya itu di sekitar 390. Siapa tahu naiknya gila-gilaan ya. Jadi Anda nggak ketinggalan, masih bisa dapat arah walaupun volume lotnya nggak sebesar yang biasanya ya, tapi kan lumayan dapat. Tapi kalau misalnya Anda mau nunggu, lebih baik nunggu di 302 atau 282 ya, walaupun nggak dapat order ya, tapi itu adalah sesuatu yang lebih aman. Tapi kalau untuk gorengan dengan volume seperti ini ya bolehlah Anda Anda hakal. Oke, kemudian yang terakhir ada GEMS. GEMS ini juga menarik ya, dia membentuk higher low, higher high, dan ini terakhir mirip kandil paku juga. Menurut saya masih ada potensi untuk melakukan kelanjutannya karena dia sudah hampir breakout ya, melawan dengan drastis tekanan seller yang sudah membentuk pin bar ya, kelihatannya akan turun, namun ternyata ini dibalas dengan kuat oleh bull. Dan yang kedua adalah sudah breakout dari resisten 6525 kemarin ya, dengan closing candle kemarin. So Anda bisa nunggu di sekitar 6.600-an dengan stop loss di 5875 atau maksimal di 5.500 ya. Siapa tahu Anda dapat di antrian sekitar situ dan boleh ikut harganya terbang ke atas. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman untuk sharing beberapa pandangan saham yang baik untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi Anda dan memberikan insight untuk trading plan Anda. Terima kasih sudah nonton, selamat pagi, happy trading semuanya.